Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua di keadaan pandemi kayak sekarang tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, gue Muhammad Irfan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Gue prodi Teknik Sipil. Di kesempatan sekarang, gue pengen mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya air. Ini salah satu UAS gue, masih dengan dosen yang sama, Ibu Ana Susanti. Dan setelah sekian lama purnama berlalu, sombong ya gue. Akhirnya gue beraniin diri buat tampil di video gue sendiri. Dan mohon maaf kalau kelihatan gelap, karena saat video ini di-tag, kita udah jam 1:30 subuh. Yaudah, kita langsung aja ke slide-nya. Check it out. Yoi, kita udah nyampe di cover depan. UAS pengembangan sumber daya air. Gue kenalin lagi deh diri gue, Muhammad Irfan. Nah, UAS gue ini tentang PSDA sama dosen tercinta, Ibu Ana Susanti. Peres dong gue. Yolah, biar nilainya ditinggiin. Ya bu, tinggi nilai saya. Seenggak-enggaknya, alah bu. Betul, gue dari Prodi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kita langsung ke slide. Oke. Ini judulnya, Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengolahan air tanah, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Kalau udah ngomongin kesejahteraan sosial ekonomi, gue langsung kebayang uang, iya nggak sih? Jika bicara dengan uang, hidupku pasti senang. Aspek yang bakal kita bahas itu ada 5, meliputi pertama sumber daya air, kedua sungai, ketiga irigasi, keempat bendung, dan kelima banjir. Ntar banjir, kayaknya gue sedikit emosi nih, agak menggebu-gebu. Kita lihat nanti. Oke, mulai dari aspek yang pertama. Sumber daya air. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. Gak kebayang kalau gak ada air tawar. Di laut airnya asin, men. Nah, di sini tentang sumber daya air diatur dalam undang-undang. Undang-Undang 7 2004 tentang sumber daya air menimbang sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Oke, yang kedua, asik. Itu sungai. Adalah aliran air yang besar dan memanjang, yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Ada juga sungai yang terletak di bawah tanah, disebut juga underground river. Tentang sungai diatur dalam Undang-Undang UU 38 tahun 2011 tentang sungai. Menimbang bahwa dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3, Pasal 36 ayat 2, dan Pasal 58 ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang sungai.
Ya, di sini kita bisa lihat ada Sungai Batang Agam. Menurut gue ini salah satu sungai terindah juga di Sumatera Barat, yaitunya kampung gue. Ketiga, irigasi. Di sini irigasi adalah sistem pertanian yang dipergunakan untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain, irigasi ialah usaha penyediaan, pengaturan, serta pembuangan air untuk menunjang pertanian, khususnya dalam pengertian sawah pertanian. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, menimbang A. Bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi. Yang B, bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah. Yang C, sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang baru tentang irigasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bidang pertanian. Ya, kita lanjut ke aspek keempat, yaitunya bendung. Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Dalam banyak kasus, bendung merupakan sebuah konstruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan, yang menyebabkan air menggenang membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas bendung. Dalam definisi bendungan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 PP 37 tahun 2010 terkandung istilah waduk. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tailing, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Oke, ini kita sekarang udah nyampe di aspek paling akhir, aspek kelima, yaitu banjir. Banjir merupakan peristiwa di mana terjadi limpasan air yang melebihi tinggi air normal, yang menyebabkan air melimpas dari palung sungai, menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Penyebab banjir di setiap kota dilatar belakangi dengan hal yang berbeda. Sebagian karena alam, sebagian lagi karena ulah tangan manusia. Kita bahas penyebab yang pertama dari banjir, yaitu curah hujan tinggi. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, curah hujan tinggi melanda sebagian wilayah Indonesia saat cuaca ekstrim sejak awal 2020. Iya betul, kita bisa lihat dan kita bisa ingat-ingat lagi. Kemarin di awal tahun, sebagian Indonesia, khususnya DKI Jakarta, gue lihat terendam banjir. Yang kedua, rusaknya lingkungan. Rusaknya lingkungan bisa diakibatkan oleh beberapa hal, baik karena ulah tangan manusia ataupun dari alamnya sendiri. Buat kita yang ngerasain gimana susahnya banjir, gue cuma minta jangan selalu nyalain pemerintah. Coba kita introspeksi diri dulu. Apa kita udah buang sampah yang benar? Apa kita udah jaga kebersihan di lingkungan kita? Jadi nggak melulu kita salahin pemerintah. Tuh lihat tuh si abang buang sampah di kali, si mamangnya udah liatin aja. Kan berarti dia nggak bisa ngargain diri sendiri, ngargain lingkungannya, apalagi mau ngargain orang lain. Penyebab dari banjir yang ketiga itu pembukaan lahan. Penyebab banjir selanjutnya ialah dengan adanya pembukaan lahan baru. Biasanya ketika hujan datang, pasti air akan mudah terserap masuk ke tanah. Namun ketika hutan sudah dirombak menjadi pemukiman warga atau lahan pertanian mungkin, ya kayak sawit, tentu tempat resapan air juga berkurang. Nih, di sini gue jelasin kenapa gue bilang tadi kalau udah urusan banjir, pasti urusannya udah merambat jauh banget tentang lingkungan. Emosi gue, kadang mereka itu ngerasa pengusaha, alih fungsi lahan, nah lu bakar deh itu hutan. Kan kagak ngotak. Otak di mana, bos? Situ pengusaha bakar hutan, dapat rejeki makin kaya. Yang makin miskin udah gara-gara lu aturannya nggak sakit jadi bengek. Nah ini nih, ada sanksinya dibuat buat lu nih. Ada sanksinya. Sanksi membakar hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 50 ayat 3 huruf D. Setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 78 ayat 3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
Ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ya oke lah, mungkin buat orang-orang kayak lu bos, ya uang segitu sih nggak ada artinya. Tapi lu mikir nggak sih banyak yang teraniaya karena ulah lu? Gua harap lu ngerti. Ya lanjut. Ini ada lagi nih sanksi pasal 78 ayat 4. Bunyinya, barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Kalau bagi gue itu semua nggak adil dibandingkan ekosistem yang udah lu rusak. Ya kan? Itu kayak fauna yang satwa-satwa dilindungi yang ada di hutan udah hidup enak, tahu-tahu lu bakar hutannya. Kesian mereka. Belum lagi yang kesiksa gara-gara asap lu. Asap lu itu udah ekspor ke luar negeri, ya kan? Udah kita disalahin negara tetangga. Dan akibat paling besar yang lu kerjain itu banjir. Kita yang gak tahu apa-apa, tahu-tahu kena banjir bandang. Lu kepikiran sampai situ gak sih? Apa lu cuma mikirin duit doang? Oke? Gue gak mau banyak-banyak, takut tar omongan gue ini dibaperin. Udahlah, sekian dulu. Dan kita udah nyampe di slide terakhir. Ya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih gue. Terima kasih udah nonton video gue ini. Semoga ada sedikit manfaatnya. Juga mohon maaf banget, mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari kata-kata gue. Tapi kalau urusan banjir, gue lagi yang mohon maaf. Nggak ada lah mohon maaf karena lu udah buang sampah, lu udah bakar hutan. Nggak ada kata maaf buat lu. Kedepannya lu mikir. Yaudah, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.